Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahfidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini lalu mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia, banyak rezekinya, dilancarkan urusannya, dan di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6162. Hadis nomor 6163 maksudnya. Nah, hadis ini oleh Imam Bukhari ditulis dalam kitab nomor 78, yaitu tentang kitab adab. Bab 95 tentang seseorang yang mengatakan celaka engkau. Dengan kata lain, dengan hadis ini Imam Bukhari ingin mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak beradab? Karena orang-orang Khawarij berani menghukumi Rasulullah sebagai orang yang tidak adil dengan perkataannya i'dil ya Muhammad. Orang Khawarij juga berani menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak bertakwa atau kurang bertakwa dengan mengatakan ittaqillah ya Muhammad. Ketiga orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang su'ul adab. Itu orang yang tidak mempunyai adab. Sehingga karena su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Khawarij ini dikatakan oleh Rasulullah wailak, orang yang celaka. Itu yang bisa saya ambil pelajarannya, perbuatan su'ul adab bisa membuat kita celaka. Nah, kebetulan saya membaca di Fathul Bari nggak menemukan keterangan yang panjang lebar tentang perkataan wailak. Ini kan intinya Imam Bukhari mengatakan seseorang yang mengatakan wailak. Siapa dalam konteks hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian, apakah kita boleh mengatakan wailak kepada orang lain dalam kondisi tertentu? Saya belum mendapatkan jawabannya. Lalu perkataan wailak ini merupakan perkataan doa, kabar, atau laknat? Saya juga belum menemukan ceritanya itu. Ya, karena keterbatasan saya cari di sini. Kata Mbah Musonef Imam Ibnu Hajar sudah diterangkan di dalam kitab haji. Saya cek di kitab haji nggak nemu, ya karena keterbatasan saya nggak tahu lah. Saya cek di kitab haji saya tetap nggak tahu. Kemudian saya cek di kitab Sahih Muslim tetap saya nggak tahu. Itu di Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj juga tetap saya nggak tahu. Jadi yang bisa saya pahami dari ini bahwa orang-orang Khawarij merupakan orang yang su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena su'ul adab tersebutlah dia menjadi orang yang celaka. Kemudian kalau ada istilah 7 turunan, kira-kira ya hadis-hadis seperti ini. Ketika Rasul dikatakan ini dia akan menurunkan turunan begini sampai 7 turunan sampai sekarang, bahkan itu udah berapa puluh turunan tuh kira-kira gitu. Iya kan? Turunan orang-orang gara-gara dia tidak su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita itu nggak boleh su'ul adab, karena su'ul adab bisa menyebabkan seseorang celaka. Sekarang kita baca hadisnya.
Hadis nomor 6163. An Abi Sa'id Al-Khudri qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu dzata yaumin qisman faqala dzul khuwaisirah rajulun min bani Tamim ya Rasulullah i'dil qala wailak man ya'tilu idza lam a'til faqala Umar i'dzan li fala adrib unuqahu qala la inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad dini kamuruqis sahmi minar ramiyah yunzuru ila naslihi fala yujadu fihi syai'un summa yunzuru ila risafihi fala yujadu fihi syai'un summa yunzuru ila nadiyihi fala yujadu fihi syai'un summa yunzuru ila qudadihi fala yujadu fi syai'un qad sabaqal farsa wad dama yakhrujuna ala hini furqati minan nasi ayatuhum rajulun ihdayataihi mislu sadil mar'ati aw mislal bad'ati tadardaru qala Abu Sa'id asyhadu la sami'atuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anni kuntu ma'a Ali hina qatalahum faltumisa fil qatla fa utiya bih ala na'atil lati na'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan rampasan perang, Dzul Khuwaisirah Dzul Khuwaisirah berkata dari seorang laki-laki dari Bani Tamim berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berlaku adillah." Maka beliau menjawab, "Celaka kamu, siapa lagi yang lebih adil jika aku dianggap tidak adil?" Umar berkata, "Izinkan aku untuk memenggal lehernya." Beliau menjawab, "Jangan, karena ia punya banyak teman. Salah seorang dari kalian akan menganggap remeh sholatnya sendiri jika dibandingkan dengan sholat mereka. Demikian juga puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana tercabutnya anak panah dari binatang buruannya. Jika diamati dengan seksama pada ujung anak panah, maka tidak akan didapati sedikit pun darah. Jika diamati pada tempat masuknya anak panah di busur, niscaya tidak ditemukan sedikit pun darah. Jika diamati pada bulu anak panahnya, niscaya tidak ditemukan sedikit pun darah. Kemudian jika diamati pada barang anak panahnya, niscaya tidak ditemukan sedikit pun darah. Keluarnya mendahului keluarnya kotoran dan darah. Mereka muncul ketika manusia terpecah belah. Tanda kemunculan mereka yaitu munculnya seorang laki-laki yang pada kedua tangannya ada gumpalan daging seperti puting susu atau seperti sepotong daging yang bergerak-gerak. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku bersaksi sungguh aku telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi saat itu aku bersama Ali ketika Ali memerangi mereka. Maka dicarilah di tengah-tengah orang yang terbunuh, lalu dihadirkan kepada Ali orang yang cirinya telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita bahas hadisnya ya. Jadi suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersama para sahabat membagi-bagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba muncul seseorang Dzul Khuwaisirah, yaitu seorang laki-laki dari Bani Tamim. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dil." Adilah Rasulullah. Nah, dikata-katain begitu oleh Dzul Khuwaisirah, oleh orang Khawarij. Rasulullah menjawab, "Celakalah kamu. Siapa yang akan bisa adil jika aku saja tidak adil?" Nah, kemudian Sayyidina Umar minta izin untuk membunuh orang tersebut, tetapi Rasulullah melarangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan membunuh, jangan dibunuh. Karena dia itu punya saudara-saudara, punya teman-teman yang sholatnya bagus. Kalau dibandingkan dengan sholat kalian bukan apa-apa, bagus mereka. Puasanya bagus, kalau dibandingkan puasa mereka dengan puasa kalian bukan apa-apa, lebih bagus puasa mereka. Tetapi sayangnya mereka yamruquna minad din, mereka itu keluar dari agama Islam sangat cepat, bahkan
kecepatannya bagaikan anak panah yang melesat dengan begitu cepat. Sehingga diumpamakan saking cepatnya itu anak panah yang menembus set, langsung itu tanpa membawa kotorannya hilang terbawa angin. Nah, kapan mereka itu akan muncul? Mereka muncul nanti ketika terjadi perpecahan umat Islam. Nah, sudah muncul dulu pada zaman Sayyidina Ali. Nah, kemudian Abu Sa'id bersaksi begini. Abu Sa'id bercerita bahwa dulu waktu Rasulullah menceritakan hadis ini, menceritakan tanda-tanda orang Khawarij, Abu Sa'id dengar dan paham. Nah, kemudian ketika zaman Sayyidina Ali, Abu Sa'id juga ikut perang dengan Sayyidina Ali dan menjumpai orang-orang yang punya ciri-ciri persis seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat dengan hadis 6163 ini, Imam Bukhari ingin mengatakan, ini babnya itu bab 90 tentang seorang yang mengatakan celakalah engkau pada kitab adab. Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu merupakan orang-orang yang tidak punya adab, su'ul adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbuatan tersebutlah dia kemudian menjadi salah satu orang yang celaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.